Kalau saudara kerja tidak bahagia, preyo, mandeko, ngalio. Sebab kalau tidak jadi penyakit, tidak diterus no is dead, mate, meninggal gara-gara kerja. Jangan sampai ya kerja itu terjadi malapetaka, bahaya, kecelakaan, maut, kematian, dan sakit penyakit, kena virus dan bakteri. Apa itu bisa terjadi? Bisa. Ya, makanya harus hati-hati tadi. Nah, firman Tuhan katakan di sini, apa iblis tidak muncul di pekerjaan? Banyak. Tuhan itu apa? Tuhan itu mau menyertai kita itu luar biasa, saudara. Sementara iblis itu nyuruh kita apa? Nyuruh kita tidak kerja, males. Kalau sudah malas, nganggur. Apa yang terjadi kalau sudah malas dan nganggur tadi? Lemes, layu, loyo, lesu, lali, lapar, terakhir lola. Apa itu lola? Bahasa Inggrisnya rodok gendeng, setengah gila. Ya, nah kalau setengah gila tadi dibiarkan, saudara akan menjadi miskin and kere, bodoh, miskin, males, sombong, gagal, hancur, terakhir is dead, bongkok. Setan itu maunya begitu. Semua di sini anak Tuhan, bukan anak setan. Katakan amin. Itu saudara-saudara. Lupa supaya saya tidak malas, minimal saudara bangun tidur si ono itu tempat tidurmu itu. Ojo kemproh. Apalagi jorok. Di sini tidak ada. Katakan amin. Lah itu Pak Ilya lakukan. Iya, saya bangun tidur itu langsung kebas-kebas, tak tahu leling. Akeh lali ini Bang Ili. Ya, tapi kalau itu jadi kayak hidup, ya seperti orang sikat gigi itu. Tidak sikat gigi luar biasa. Seringkali sudah biasa, terus dong belenger. Ambune wong sing belenger nanti. Baunya ini. Jadi kalau saudara sikat gigi sudah biasa, itu sudah enak. Tidak sikat jadi lain gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus bekerja itu sungguh-sungguh. Nah, apa saja hasilnya kalau kita ini bekerjanya sungguh-sungguh? Satu, ada profit, ada keuntungan. Ya, saudara akan diberi nafkah, hasil, kelebihan. Untuk apa? Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk gerejamu. Untuk siapa lagi? Anak, cucu, suami, istri, dan untuk segala keperluan dan kebutuhanmu. Katakan amin. Yang kedua, ada upah yang besar di surga. Ini bicara tentang nilai-nilai surga akan turun dalam hidupmu. Ya. Yang ketiga, ada kemuliaan the next level. Hidupmu yang dulu sudah sekolah, sekarang levelnya sudah bukan sekolah lagi, tapi apa? Bekerja. Ya, jangan sekolah terus sampai Tuhan datang. Nanti tidak gila, paling-paling miring sedikit gitu. Ya, jadi ada the next level, ya, level yang dinaikkan, ada kemuliaan the next level. Apa itu kemuliaan the next level? Terima berkat jasmani dan rohani. Katakan amin. Yang kedua, ada derajat dan harkat hidupmu dinaikkan oleh Tuhan. Satu saat Diana nanti dipanggil bukan Diana lagi, tapi Ibu Diana atau Boru Diana. Boru apa tadi dibilang? Si Manungkalit. Nah, ya, jadi ada derajat harkat. Yang ketiga ada kebahagiaan. Jangan kerja di mana kau tidak bahagia, menderita. Kalau menderita kau lanjutkan, kau akan sakit. Dilanjutkan terus gila, terus kan mati. Nah, kerja kita harus sungguh-sungguh seperti ini. Ya, yang keempat, nama Tuhan dipermuliakan lewat pekerjaanmu. Loh, saya dulu, ya terakhir sebelum saya full time saya memimpin jadi kepala gudang, ya di daerah sana, Pasar Pabean. Terus mau ke mana itu, Masjid Apel itu ada jalan panggung namanya. Saya megang satu gudang. Kalau orang-orang sudah saya suruh kirim barang-barang gitu ya, terus gudang saya tutup, saya nyembah Tuhan, saya muji Tuhan. Suatu saat bos saya tahu, dia marah-marah karena dia orang Buddha, sudah. Dia orang Konghucu, lain agama dengan kita. Wah, tapi saya tetap memuji Tuhan. Luar biasa.
diberkati. Ya. Terus apalagi saudaraku? Yang kelima, ada kepercayaan jasmani dan rohani di dalam bekerja. Saya dulu dari bagian terima pembeli, diangkat jadi kepala gudang. Ada kepercayaan. Setiap kita akan menerima dan mengalami kepercayaan. Semua katakan kepercayaan. Katakan amin. Kepercayaan itu berdampak kepada apresiasi. Kepercayaan. Ya, hasilnya itu nanti menghasilkan apresiasi. Di dalam apresiasi itu ada apa? Seperti deklarasi persembahan yang kita baca di sini, ada satu hadiah. Katakan amin. Saya doa nanti hadiah Natal tahun ini yang dapat jemaat Pelangi Kasih, jangan tamu lah. Amin. Yang kedua, ada kejutan, surprise. Pastikan hidupmu di dalam Tuhan punya surprise, supaya tidak terjadi monoton and continue. Ikut Tuhan itu ada grafiknya, kadang turun, kadang naik. Kadang ketika turun kita harus mengalami nyeri-nyeri sedap. Katakan nyeri-nyeri sedap. Katakan amin. Nah itu namanya diproses dan diproses. Tapi apa selamanya diproses? Enggak. Ada waktunya kita mesti naik, saudaraku. Ya, seperti ini. Nah, setelah kejutan ada penghargaan. Ya, Tuhan akan beri penghargaan demi penghargaan kepada kita. Kadang-kadang itu tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Dan yang keempat ada hadiah. Warisan jasmani dan rohani. Ya, jangan ditolak, warisan itu eman. Warisan itu luar biasa, itu penghargaan dari Tuhan. Jangan dianggap, wah itu gak beres, itu punya bapak saya kawin lagi gini. Jangan lihat itu sebagai kepercayaan. Katakan amin. Ya, kayak kemarin saya diberitahu tante saya ngasih tanah 2 kapling, itu warisan. Tante saya dulu cantik gitu, mulus kulitnya, sekarang kelihatan tua, berkerut kayak ular gitu, melungsu. Terus bagi warisannya, rumahnya, tanahnya banyak. Loh, gerejamu ngontrak ya? Iya. Kalau gitu tempat tenang, tanahku tempat tenang pakai gereja. Bukit Palma, 1 meternya 15 juta, 2 kapling. Ini warisan. Semua katakan warisan. Semua katakan, satu saat setiap saya dapat warisan, secara langsung maupun tidak langsung, dari keluarga atau yang lain. Saya percaya saya dapat warisan. Dalam nama Yesus terjadilah. Yang percaya katakan amin. Enak ikut Tuhan itu. Di depan rumah saya itu ada orang jual tahu 500. Enak, terakhir ngomong enak, mantep, tak tahu tak beli 5.000. Gak enak. Ya Allah, ya Allah. Oh, gak boleh dibuat moro, gak boleh ngomong ya Allah. Tapi saya senang jemaat di sini ngerti ajaran yang benar dan tidak. Sampai Mbak Vivi, aduh San, sampai gemes aku jadi begitu. Oke, kita lanjut. Jadi setelah dapat kepercayaan jasmani dan rohani, yang selanjutnya di dalam bekerja perlu ada produktivitas. Ya, produktivitas itu jangan besar pasak daripada tiang. Kerjanya harus ulet. Semua katakan ulet. Belajar dari siapa kita ulet? Medunten, telok lemak. Ulet, saudara. Sampai Pancasila itu ada 5 bahasa Madura. Ketuhanan yang Maha Esa, bahasa Maduranya apa? Istighosah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, bahasa Maduranya Komnas HAM. Lalu yang ketiga, Persatuan Indonesia, bahasa Maduranya apa? Papua, enggak. Indonesia kompak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bahasa Maduranya apa? DPR, MPR. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang Madura menyebut apa? Beng Rong Beng Taya. Nah,
kita ini. Luar biasa. Haleluya. Ya, jadi ada produktivitas. Yang kedua harus ada apa? Bekerja lagi. Atau manajemen, atau bahasa Indonesia disebut pemeliharaan. Yang dipelihara bukan tempat pekerjaannya saja, badanmu ini perlu dipelihara. Ada orang zaman kerjanya semangat, kerjanya selesai pensiun, matanya buta. Karena dengan TV, dengan internet, dengan apa, sambil ini tidak ada pemeliharaan namanya. Jaga matamu, jaga tubuhmu. Karena di sini adalah bait Allah. Katakan amin. Ya, kayak San Barang ini perlu minum apa? Vitamin. Pak Ilyas sekarang kemarin disuruh minum ini omega 3. Ya. Awak sudah usur gini nih. Dulu saya seneng makan iwak kutuk. Ya Bu Artono ya. Orang babat itu seneng iwak gabus. Itu banyak albuminnya. Ini makanannya otak. Orang Yahudi bilang jangan makan udang. Udang itu ngeracuni otak, merusak otak. Kayak pinter, goblok, ada bodoh. Ya, jangan diturunin bodoh dah gitu. Goblok, ada bodoh, ada teler mana. Waduh, mending. Terus saudara-saudara, jadi ini kalau sudah mulai kayak San gitu, minum omega 3. Itu makanan otak. Terus perlu ada vitamin ya, manajemen, pemeliharaan. Jadi kerjanya dipelihara, apalagi transportasinya hati-hati, jangan emosi di jalan, nanti tabrakan, nyerempet orang. Nah, itu merugikan. Nah, di-manage. Yang kedua ada skill, kemampuan yang Tuhan percayakan harus dimaksimalkan. Saya khotbah ini 5 menit loh di Malang. Pembukaan 3 toko, saudara-saudara. Tapi di sini tidak 5 menit, supaya saudara tahu sejelas-jelasnya dan kok diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Gitu. Ada skill. Sekalipun kau gak sekolah tinggi, gak harus jadi profesor, doktor, kabilator kotor. Ya, perlu ada skill. Skill itu apa? Kemampuan dari dalam ini loh. Terus kemampuan itu dikhususkan, itu namanya skill. Kira-kira definisi saya tentang skill itu seperti itu, saudara. Ya, skill. Ya, tidak semua orang bisa main musik. Nah, seperti Harlan ini. Tapi tidak semua orang bisa nyanyi kayak Bang Sandi itu.